Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6, tema 8, subtema 3, bumi, matahari, dan bulan. Di pembelajaran 1, kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA di halaman 94 sampai dengan 100. Nah, adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa yuk subscribe dulu channel Kak Rina. Dukung terus Kak Rina supaya semakin semangat untuk bikin videonya. Jangan lupa diklik juga loncengnya supaya adik-adik nggak ketinggalan video baru dari Kak Rina. Like dan share juga ya. Nah, adik-adik di pembelajaran 1 ada Lani ya ini. Dan ada bacaan gerhana matahari. Nah, gerhana matahari ini bisa terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati ya. Nah, gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis seperti ini. Ya, ini namanya gerhana matahari. Nah, kemudian ini boleh dibaca dahulu ya adik-adik ya. Ini juga ada gambarnya nih, dipahami dulu. Lalu kita akan ke bagian berikutnya. Buatlah 3 kartu informasi yang menjelaskan 3 hal berikut. Nah, nanti buatnya seperti kartu informasi ya adik-adik ya. Kartu informasi mungkin bisa seperti ini kartunya. Lalu pertanyaannya dituliskan kapan gerhana matahari terjadi. Jawabannya Karina akan bacakan sebentar lagi di sini. Ya, nanti jawabannya di sini ya, bentuknya seperti itu. Nah, sekarang kita akan jawab untuk yang nomor 1. Yaitu gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Lalu yang kedua, yang ini apa yang menyebabkan gerhana matahari? Yaitu kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari sehingga cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Lalu, apa saja jenis-jenis gerhana matahari dan apa perbedaannya? Ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Kita jelaskan berikutnya, gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Kemudian, gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Lalu gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayangan inti. Hal itu terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Nah, berikutnya ada percobaannya adik-adik, ada percobaan A dan B. Nah, kita lihat yang pertama ada alat-alat yang diperlukan di sini, langkah-langkahnya juga. Ya, dan kemudian ada juga kegiatan yang B, ya. Ya, kemudian kita lihat tugas kita adalah membuat laporan di sini, ya. Catatlah percobaan dan hasil pengamatanmu, kemudian sajikan dalam bentuk laporan. Nah, kita lihat laporan di sebelah kanan. Percobaan A, laporan kegiatan percobaan peristiwa gerhana matahari A. Untuk misalnya kelompok 3 atau kelompok 4 dan sebagainya ya. Tujuannya adalah memahami proses terjadinya gerhana matahari dan penyebabnya. Alat dan bahannya disalin lagi dari yang ada tadi ya, ini. Kemudian langkah-langkahnya juga disalin lagi, tadi sudah dicantumkan. Ya. Nah, kemudian kita jawab yang ini. Hasil percobaan. Ketika senter dinyalakan, cahaya yang terpancar dari senter ke bola plastik besar atau bumi tertutup oleh bola tenis atau bulan. Akibatnya, ada bagian dari bola plastik besar atau bumi yang tertutup oleh bayangan bola tenis. Kemudian, saat bola tenis digerakkan ke kiri dan ke kanan, bentuk bayangan yang ada pada bola plastik besar atau bumi akan tampak berubah-ubah. Kemudian yang pertama, bulan menerima cahaya matahari pada bagian yang menghadap matahari, sedangkan bagian yang menghadap bumi tidak menerima cahaya matahari. Lalu, yang kedua, bumi menerima cahaya matahari, namun sebagian permukaan bumi ada yang tertutup oleh bayangan bulan. Kemudian untuk kesimpulan percobaannya, dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Bulan berada di antara bumi dan matahari sehingga cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Bulan menerima
Cahaya matahari pada bagian yang menghadap matahari saja. Sedangkan bagian yang menghadap bumi tidak menerima cahaya matahari. Bumi menerima cahaya matahari, namun ada sebagian permukaan bumi yang tertutup oleh bayangan bulan. Untuk yang percobaan B, ini seperti ini ya laporannya. Tujuannya memahami proses terjadinya gerhana matahari dan penyebabnya. Alat dan bahannya disalin lagi dari yang tadi ya. Boleh di-pause dulu video Karina. Kita langsung bacakan ke hasil percobaannya ya. Ketika senter dinyalakan, cahaya yang terpancar dari senter ke globe tertutup oleh bola tenis atau bulan. Akibatnya, ada bagian dari globe yang ditutup atau tertutup oleh bayangan bola tenis. Saat bola tenis digerakkan ke kiri dan ke kanan, bentuk bayangan yang ada pada globe akan tampak berubah-ubah. Yang pertama, bulan menerima cahaya matahari pada bagian yang menghadap matahari, sedangkan bagian yang menghadap bumi tidak menerima cahaya matahari. Yang kedua, bumi menerima cahaya matahari, namun sebagian permukaan bumi ada yang tertutup oleh bayangan bulan. Kesimpulannya, dari pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Bulan menerima cahaya matahari pada bagian yang menghadap matahari saja, sedangkan bagian yang menghadap bumi tidak menerima cahaya matahari. Bumi menerima cahaya matahari, namun ada sebagian permukaan bumi yang tertutup oleh bayangan bulan. Nah, yang berikutnya, presentasikan laporan percobaannya ya. Kemudian perhatikan presentasi kelompok lain yang melakukan kegiatan berbeda dengan kelompokmu. Bandingkan laporanmu dengan laporan kelompok tersebut. Apakah kamu menemukan hal yang sama? Nah, ini nanti boleh dijawab sesuai dengan kondisi presentasi teman-teman ya adik-adik ya. Misalnya, kalau ada yang sama berarti apa? Contohnya bola tenis yang menghadap bola besar adalah gelap. Lalu, apakah kamu menemukan hal yang berbeda? Tuliskan hasil perbandinganmu di kotak bawah. Nah, ini ya. Yang pertama, persamaan yang aku temukan dari laporan kelompokku dengan laporan kelompok temanku, yaitu bola tenis yang menghadap bola besar adalah gelap. Lalu yang kedua yang ini, perbedaan yang aku temukan, yaitu tidak ada yang berbeda. Ya, jadi semuanya sama. Misalnya ya, nanti disesuaikan saja. Berikutnya, buatlah sebuah buklet yang berisi informasi dan gambar tentang gerhana matahari. Sebelum membuat, kumpulkan informasi-informasi ya, tentang pengertian gerhana matahari, jenis-jenis gerhana matahari, tentang apa yang tidak boleh dilakukan ketika gerhana matahari, dan informasi tentang alternatif kegiatan yang dapat dilakukan untuk melakukan simulasi gerhana matahari. Nah, nanti dibuatnya seperti ini. Kita lihat jawaban Karina di sebelah kanan. Informasi tentang pengertian gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Yang kedua, halaman kedua, informasi tentang jenis-jenis gerhana matahari. Gerhana matahari total terjadi saat gerhana matahari mengalami puncak, permukaan bumi terkena bayangan umbra bulan. Lalu gerhana matahari sebagian terjadi saat gerhana matahari mengalami puncak, permukaan bumi terkena bayangan penumbra bulan, piringan matahari hanya tertutup sebagian. Gerhana matahari cincin terjadi ketika piringan bulan terletak tepat di depan piringan matahari. Permukaan bumi terkena lanjutan bayangan-bayangan inti. Di sekeliling piringan bulan akan terlihat cincin bercahaya. Kemudian informasi apa yang tidak boleh dilakukan. Misalnya yang pertama, jangan melihat langsung saat proses terjadinya gerhana matahari. Jangan terlalu lama melihat. Jangan sekedar menggunakan kacamata hitam, tapi gunakanlah kacamata hitam khusus. Informasi tentang alternatif kegiatan yang bisa dilakukan untuk melakukan simulasi gerhana matahari, yaitu kegiatannya untuk melakukan simulasi gerakan matahari dengan menggunakan senter atau model matahari, bola plastik, ukuran kecil atau bola tenis untuk model bulan, bola plastik ukuran besar atau globe untuk yang menjadi model buminya ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, dan di-like share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.